Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia, hari Selasa 17 Agustus 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya membawa kebahagiaan dalam menjalani hidup. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan dari pasal ini. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Bersyukur juga atas kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-76, semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami mengawali hari yang baru ini dengan perenungan firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang kita baca pada hari ini, kita diajarkan bagaimana sebagai orang-orang yang telah dipilih, ditebus, dan ditentukan untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk senantiasa menghormati Tuhan yang telah memberikan berkat yang sedemikian besar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak semestinya lewat tanpa makna. Ya, sebagai orang percaya ada kejadian-kejadian yang tertentu yang bisa menjadi pembelajaran untuk memperbaiki segala kesalahan, demikian juga mengembangkan diri untuk menjadi lebih dewasa dan lebih baik. Yang diperlukan bagi kita sekalian adalah keterbukaan untuk mengoreksi dan belajar untuk memperbaiki diri. Dalam 1 Tawarikh 15 ayat yang pertama belajar dari seorang hamba Tuhan dalam Alkitab, Raja Daud. Ayat yang pertama mengatakan Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Tabut Allah berisi 2 loh batu, bertulis 10 hukum, buli-buli mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Itu tuliskan dalam Keluaran pasal 25. Demikian juga kitab Ulangan, bagaimana isi dari tabut perjanjian itu. Tabut itu melambangkan pengarahan, melambangkan kuasa, demikian juga kemurahan Allah yang dijumpai dalam ketaatan umatnya yang setia kepada Tuhan sebagai Allah mereka dan setia kepada perjanjian yang telah dinyatakan Tuhan dengan umatnya. Menempatkan tabut di Yerusalem menunjukkan bahwa Raja Daud ingin mengembalikan bangsa Israel kepada maksud keberadaan yang semula dan mendasar, yaitu menjaga agar Tuhan dan firman-Nya tetap menjadi pusat hidup bagi bangsa Israel. Dalam pemindahan tabut perjanjian, Daud mempersiapkan segala sesuatunya secara akurat, secara tepat. Ya, Daud mengoreksi dirinya, memperbaiki kesalahan, dan juga tunduk pada peraturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi Musa sesuai dengan firman Tuhan. Pertama-tama Daud mengingatkan bagi orang Lewi yang harus mengangkat tabut dan mereka harus mengkhususkan diri, menguduskan diri mereka dari segala kenajisan. Ayat yang 12 firman Tuhan mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai kamu para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu.
Lalu Daud mengatur petugas pengangkat, pemuji, ya, penyanyi, pengiring nyanyian, demikian juga alat-alat musik yang digunakan, berbagai macam alat musik, termasuk juga peniup nafiri, dipersiapkan dan dikhususkan, dikuduskan. Daud melibatkan banyak orang dan melakukan sebaik-baiknya untuk memuji memuliakan Tuhan yang dinyatakan kehadirannya melalui tabut perjanjian. Daud juga banyak memerhatikan detail terutama saat persembahan korban. Selain itu juga Daud mengadakan sebuah pesta yang begitu semarak dan penuh sukacita. Setiap orang gembira sukacita kecuali Michal anak Saul, ya, istri Daud itu ya. Orang-orang Lewi ditunjuk untuk menjadi pemuji dan imam-imam peniup nafiri. Tentu sebuah kelegaan bagi Daud yang berhasil memindahkan tabut Allah tanpa ada yang celaka. Karena sudah dipersiapkan secara detail dan akurat, satu persiapan yang sungguh luar biasa. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembelajaran juga umat Tuhan pada masa penulis Tawarik ini, khususnya mengingatkan bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan, untuk senantiasa menghormati dan menghargai Tuhan yang telah memberkati mereka untuk kembali ke Yerusalem dengan memuji, memuliakan Tuhan, dan menghormati Tuhan yang telah memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan bagaimana Daud tidak mau mengulang kesalahan dan sangat berhati-hati menata persiapan dan mengatur orang-orang yang terlibat serta memotivasi orang-orang untuk memuji Tuhan. Daud tidak hanya mengatur dan memerintah, tetapi Daud sendiri terlibat dengan penuh sukacita mengikuti prosesi pemindahan tabut perjanjian itu. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memisahkan diri dari segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan diri kita sebagai alat-alat kebenaran. Hal itu tertulis dalam firman Tuhan Perjanjian Baru Roma pasal 6 ayat 17. Sebagai orang percaya bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat 17 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu ayat yang pasal 12 kitab Roma ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seberapa orang menghormati Tuhan dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Apa yang akan kita lakukan sebagai wujud untuk menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pasal 12 ayat 2, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu pesan firman Tuhan bagaimana kita menghormati Tuhan, yaitu menjadi hamba kebenaran. Menjadi orang-orang yang tidak mengikuti arus dunia, tidak menyerupai dunia, tetapi terus berubah, diperbaharui,
sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat, bisa membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan, apa yang sempurna. Itulah yang kita mau kerjakan dalam kehidupan kita, dalam rangka kita menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dia yang adalah pencipta kita dan segala sesuatu yang ada di dunia, layaklah kita memuji Dia, memuliakan Dia, melayani Dia. Terlebih bukan saja Dia menciptakan kita dan alam semesta ini, Dia juga yang menjadi penebus kita dengan cara datang menjadi manusia dan darahnya tercurah di Kalvari untuk pengampunan dosa kita dan menjadikan kita kudus di hadapan-Nya. Karena itu, mari kita senantiasa membalas setiap kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dengan cara hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami alami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, mampukan untuk kami dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Semuanya kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.